Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizaldi Yusuf, guru SMA Negeri 16 Makassar sebagai peserta PPG Guru Tertentu Piloting 1 tahun 2025 LPTK Universitas Negeri Makassar bidang studi geografi dengan nomor pokok mahasiswa 25905495006. Ini bukti KTP saya dan ini bukti lapor diri saya sebagai bentuk keabsahan data yang saya kirim. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini pertemuan kedua kita mengenai di semester ini ya. Seperti pertemuan biasanya ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermakna, bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doa untuk memulai proses pembelajaran hari ini. Silakan. Nah, sini saja. Baik teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, mari kita mulai berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ya, makasih. Silakan duduk. Ya. Baik ya. Jadi sebelum saya memulai materi hari ini, saya mau tahu dulu bagaimana kehadirannya, bagaimana siapa yang tidak hadir atau ada yang tidak kurang sehat badannya. Nah, bagaimana ketua kelas, ada keterangan yang tidak? Ada beberapa sakit dan ada beberapa yang izin. Oh, ada beberapa yang sakit dan ada beberapa izin. Nanti dikonfirmasi ke saya sebentar untuk siapa yang sakit dan siapa yang izin. Dan mari kita doakan teman-teman kita yang sakit itu bisa sembuh dan bisa melanjutkan proses pembelajaran di hari berikutnya. Ya, amin ya. Baik, jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru atau materi bab baru, yaitu mengenai dinamika atmosfer. Nah, sebelum saya masuk ke dinamika atmosfer, alangkah baiknya saya mau cek dulu mengenai materi sebelumnya yang kita pelajari. Ya, nah, artinya saya mau tahu apakah kalian masih ingat tidak materi yang kemarin yang saya ajarkan. Jangan sampai saya sudah ajarkan minggu lalu dan kalian lupa. Ya, itu tidak memenuhi artiannya, tidak memenuhi kebutuhan dari guru itu sendiri. Jadi saya minta siapa yang tahu materi kemarin yang kita pelajari? Oke. Ya. Tentang litosfer. Nah, litosfer, apa lagi? Hidrosfer. Tanah. Batuan. Vulkanisme. Tektonisme. Itu saja, Pak. Oh, itu yang diingat ya. Jadi kemarin kita pelajari mengenai dinamika litosfer, yang mana dinamika litosfer itu membahas mengenai tentang lapisan bumi, aktivitas yang terjadi pada lapisan bumi. Nah, sekarang kita masuk ke atmosfer, dinamika atmosfer. Ada yang tahu, ada yang pernah dengar apa sih atmosfer? Ada? Oke, siapa? Dul? Ya. Lapisan gas yang menyelimuti planet termasuk bumi. Lapisan gas yang menyelimuti bumi. Tapi secara umum, ya, apa itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan udara atau gas yang menyelubungi atau mengelilingi bumi kita yang tebalnya sekitar hampir 1000 km. Nah, lapisan atmosfer sangat penting bagi kehidupan. Kira-kira kenapa penting?
karena terdapat segala peristiwa yang terkait dengan kehidupan, Pak. Banyak. Terus ada lagi. Ya, jadi kenapa penting bagi kita? Karena yang kalian hirup adalah merupakan salah satu bagian dari atmosfer. Apa yang kalian hirup sekarang? Oksigen. Oksigen. Oksigen merupakan salah satu unsur gas atau uap yang ada pada lingkungan atmosfer. Di mana letaknya atmosfer? Atmosfer itu letaknya di keliling ini. Ya, dia mengelilingi bumi. Kalau kan ada kemarin bahasa bahwa bumi itu datar, tergantung bagaimana bentuknya bumi, atmosfer mengelilinginya. Nah, tapi kita kan diajar dalam ilmu kita dari SD sampai sekarang bumi itu berbentuk bulat. Artinya dia mengelilingi bumi. Artinya atmosfer ini yang sekeliling kita. Berapa ketebalannya? Dari batas permukaan bumi sampai di atas adalah 1000 kilometer. Itu yang dimaksud dengan atmosfer. Ya, paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu lapisan atmosfer. Ya, ada 5 lapisan atmosfer. Yang pertama adalah troposfer. Yang kedua adalah stratosfer. Yang ketiga mesosfer. Keempat termosfer dan terakhir adalah troposfer. Ya. Nah, saya jelaskan satu persatu ya. Apa fungsinya, apa yang dimaksud dengan setiap lapisan, apa kegunaannya. Karena kenapa bisa dibagi? Pasti ada kegunaannya masing-masing. Nah, kita masuk ke troposfer atau lapisan pertama atau lapisan yang terdekat pada bumi. Nah, troposfer adalah lapisan terbawah. Ya, artinya dia yang paling bawah dan berhubungan langsung dengan kehidupan. Artinya ketika bisa seperti itu pasti lebih banyak oksigennya, ya kan? Kan ada yang biasa naik gunung di sini. Ya, kenapa itu di gunung lebih sedikit oksigennya? Ya, karena ketinggiannya semakin naik. Ketika dia semakin rendah dekat dengan permukaan, maka oksigen itu lebih banyak. Oke. Yang kedua, karakteristik yang kedua adalah terjadi peristiwa cuaca dan iklim. Jadi di lapisan pertama ini, di sini terjadi yang namanya hujan. Karena ada beberapa hujan ya, di sini terjadi namanya hujan. Ketiga adalah berlaku gradien termis. Apa itu gradien termis? Ketika turunnya suhu 0,0 derajat Celcius, maka setiap kenaikan 100 meter. Maksudnya ketika setiap naik ketinggian 100 meter, maka suhu itu turun 0,0. Itu dimaksud dengan Gradien termis. Gradien termis vertikal. Terakhir adalah ketebalannya 18 km di bagian khatulistiwa. Terus 12 km di lintang sedang dan 8 km di kutub. Kenapa bisa terbagi, Pak? Ya kan? Kenapa bisa terbagi? Karena posisinya yang beda, Nak. Karena ini yang mana yang dimaksud dengan garis khatulistiwa di sini. Garis yang melintang. Garis yang di artinya ini dia lebih dalam. Garis lintang sedang itu segi pertengahannya. Garis kutub paling atas atau paling bawah. Karena ini kan mengelilingi. Seperti itu artinya di sini di tengah itu 18 km ketebalannya, di tengah 12 km dan di kutub 8 km. Tapi kita simpelkan saja ketika kita karakteristiknya adalah troposfer adalah 0 sampai 12 km. Jelas? Oke. Lanjut ke lapisan kedua, yaitu lapisan stratosfer. Karakteristiknya atau ciri-cirinya yang pertama terdapat lapisan ozon atau O3. Berfungsi melindungi bumi dari radiasi ultraviolet atau sinar matahari, sesimpel itu, panas sinar matahari. Terus semakin bertambah tinggi, suhu semakin naik. Terbalik dengan yang tadi. Semakin tambah ketinggian, suhu semakin turun. Di lapisan pertama. Lapisan kedua terbalik. Semakin naik ketinggian, maka suhu semakin naik. Nah, terakhir adalah
karakteristik adalah lapisan ini di mana jalur pesawat terbang. Ya, jadi pesawat itu ketika take off, ya naik, dia tuh melewati lapisan pertama. Dia melewati lapisan pertama langsung ke lapisan kedua. Kenapa? Karena kalau di lapisan pertama adalah lapisan yang banyak awannya. Sehingga kalau di lapisan pertama dia terbang, maka terjadi turbulensi. Sehingga dia mencari bagian yang kurang awan. Nah, itu. Ketiga adalah mesosfer. Nah, ini penting juga. Kenapa penting? Karakteristiknya adalah tempat terbakarnya meteor atau asteroid. Ya, saat memasuki bumi. Ya, jangan kalian tidak ada bahwa tidak ada meteor yang jatuh ke bumi. Memang tidak ada yang sampai. Tidak ada yang sampai, tapi banyak yang terbakar pada lapisan ini. Setiap jam pasti ada meteor atau benda langit yang jatuh ke bumi, tetapi terbakar atau terhalang pada lapisan mesosfer pada 50 sampai 80 kilometer. Nah, begini konsepnya. Suhunya ya. Ini masuk ke troposfer dari minus, ya. Anggaplah kita ambil di minus derajat dari suhu dari bumi itu 30-an. Naik ke lapisan pertama, dia semakin turun sampai tadi minus 60 derajat Celcius. Masuk ke lapisan kedua terbalik, zigzag lagi. Semakin naik ketinggian maka suhu semakin naik sampai ke 0. Nah, lapisan ketiga kembali lagi, semakin naik ketinggian maka suhu semakin turun sampai ke minus 90 derajat Celcius. Nah, bagaimana dengan lapisan keempat, yaitu lapisan troposfer, yaitu 80 sampai 600 km ketebalannya. Ya. Karakteristiknya yang pertama adalah disebut lapisan ionosfer karena terjadi peristiwa ionisasi gas, maka berkurang gas di sini. Yang kedua, menghasilkan aurora. Apa itu aurora? Pernah lihat aurora? Pernah. Yang bagaimana itu? Ya, cahaya warna hijau. Terdapat lapisan inversif, yang terakhir lapisan terpanas yaitu 1200 derajat Celcius. Kalau ini bagaimana nih konsepnya? Dari minus 90 tadi, ini ketinggiannya langsung ke 6000 yaitu 1200 derajat Celcius. Artinya bagaimana konsep cuacanya atau suhunya? Semakin naik ketinggian maka suhu juga semakin naik. Sistem itu, maka dia dari lapisan pertama turun, lapisan kedua naik, lapisan ketiga turun, lapisan keempat naik lagi. Nah, bagaimana dengan lapisan kelima? Ini aurora dulu. Ini ya, tadi disebut dengan aurora. Jadi ada lapisan. Ini biasanya terjadi di wilayah-wilayah bagian kutub karena pantulan cahaya dari kutub dengan bulan. Ya, terjadi karena pembelokan arah angin matahari oleh medan magnet bumi di daerah kutub dan terjadi reaksi dengan partikel molekul di lapisan ionosfer. Ini terjadi 2 kali. Aurora borealis itu terjadi September Oktober, aurora australis itu terjadi pada Maret April. Itu aurora. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke lapisan terakhir. Lapisan eksosfer. Apa itu? Itu lapisan terakhir dengan ketebalan dari 600 sampai 1000 km. Ini disebut lapisan geostasioner atau ruang antar planet karena sebagian memisah bumi dengan ruang angkasa. Ya, itu mulai terdapat orbit satelit dan memiliki suhu terpanas 2000 derajat Celcius. Bagaimana itu sistem suhunya? Semakin naik ketinggian maka suhu semakin naik. Ya, itu 5 lapisan atmosfer. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya, kenapa? tentang tadi suhu di troposfer dan suhu di stratosfer. Itu kan kalau yang di troposfer itu suhu menurun seiring bertambahnya ketinggian. Ya. Sedangkan di stratosfer suhu meningkat seiring bertambahnya ketinggian. Saya ingin bertanya, apa penyebab utama dari menurun
adalah unsur gas di dalamnya. Itu yang mempengaruhi. Nah, sehingga terjadilah beberapa perubahan dari setiap lapisan, itu unsur suhu yang terjadi di situ. Jelas? Jelas, Pak. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Oke, kalau begitu karena tidak ada yang bertanya, kalau begitu kita bagi kelompok saja, karena saya akan mau bagi kelompok menjadi 5, ya, bagi 5. Materinya mengenai gejala pada setiap lapisan. Karena lapisannya ada 5, maka kita bagi kelompok menjadi 5. Ini ada berapa orang? Kita bagi saja langsung ya. Nah, saya tentukan kelompoknya ya. Ini kan ada 5 LKPD-nya, saya tentukan kelompoknya membahas mengenai 5 lapisan atmosfer. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke. Nah, ini ya, saya bagikan kelompok 1, kelompok 2, 3. Ini berapa tadi? 5 ya? Ya, 5. Ini 5. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya mungkin 25 sampai 30 menit, cukup ya? Cukup, Bapak. Cukup ya, silakan dikerjakan ya, sembari yang lain kerjasama ya, saling membantu, satu orang yang menulis, satu orang yang mencari jawabannya ya. Ya, jadi nilai kelompok dan nilai individu juga masuk. Oke. Jadi perhatikan ya. Jadi tolong dikerjakan baik-baik. Jangan asal kerja saja. Ya, dikerjakan. Ketika ada yang kurang dipahami, silakan bertanya ke saya. Tidak masalah aja. Ini ada kendala? Tidak ada. Ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Oke. Bagaimana dengan kelompok 3? Ada kendala? Tidak ada. Ini tentang apa? Tentang mesosfer. Mesosfer. Apa pertanyaannya itu? Perbedaan antara meteor dan komet. Meteor dan komet. Itu tadi ya, saya sudah jelaskan sedikit tentang mesosfer. Kalian jawab. Ini sudah? Oke, baik. Jadi saya mau setiap kelompok presentasi ya. Kalau melihat waktunya, kita cukup 2 sampai 3 pertanyaan yang dibacakan. Nanti yang lain tolong simak. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diberi istilahnya tanggapan, saran, itu bisa. Ya, baik ke saya maupun ke setiap kelompok. Silakan. Saya akan membacakan jawaban, yaitu gejala pada lapisan termosfer. Yang pertama itu, apa yang kamu ketahui tentang satelit? Satelit adalah benda langit bisa alami atau buatan manusia yang menyoroti atau bergerak mengelilingi benda langit yang lebih besar seperti planet atau bintang karena adanya gaya gravitasi. Yang kedua, apa itu radiasi dan apa dampaknya bagi makhluk hidup? Jawaban saya itu adalah perpindahan energi dalam bentuk gelombang atau partikel. Yang ketiga, apa manfaat lapisan atmosfer bagi manusia? Atmosfer melindungi kita dari radiasi berbahaya, menjaga suhu bumi tetap stabil. Oke, beri aplaus untuk temannya dulu. Untuk kelompok 4. Oke. Jadi yang dibahas tadi sama kelompok 4 ini, yang pertama satelit. Ya, jadi satelit itu sedikit informasi ya. Satelit itu adalah alat untuk merekam. Ya, alat untuk merekam, mengambil foto ya, baik yang ya, kalau kita bicara satelit umumnya kita berbicara soal di luar angkasa, alat perekam yang di luar angkasa. Yang merekam ini perputaran bumi itu gunakan satelit. Itu biasanya fungsinya ya, biasa kalian Google Maps biasa kan menggunakan itu. Salah satu fungsi dari satelit itu adalah untuk merekam bumi sehingga kita bisa membuat yang namanya Google Maps. Paham? Oke, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 4 atau ada saran? Tidak ada?
Oke. Kalau begitu kita lanjut ke kelompok 5. Ya. Ya, siapa yang mau baca? Oke, silakan nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini merupakan jawaban terkait di dalam pada lapisan sesuai. Ya. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang pemanasan global? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi secara bertahap. Nomor 2, apa itu radiasi? Radiasi adalah fenomena fisika yang melibatkan transmisi energi melalui ruang atau media dalam bentuk gelombang atau partikel. Nomor 3, apa penyebab terjadinya global warming? Global warming atau pemanasan global adalah efek rumah kaca, kondisi di mana ketika panas matahari terjebak di atmosfer bumi akibat meningkatnya gas-gas tertentu. Terima kasih. Oke. Jadi yang dibahas tadi yang pertama adalah apa tadi? Apa yang kamu ketahui tentang pemanasan global? Ya, pemanasan global, terus radiasi dan global warming. Itu satu terkait sebenarnya, ya. Jadi pemanasan global kenapa bisa terjadi? Karena meningkatnya suhu bumi. Kenapa bisa meningkat? Ya, salah satu contohnya adalah kerusakan ozon. Yang kedua adalah banyaknya aktivitas industri sehingga semakin meningkatnya suhu di bumi. Kita bayangkan saja ketika bandingkan suhu di kota dengan suhu di pedesaan. Bagaimana perbandingan suhunya? Kalau di pedesaan mungkin agak sejuk dibandingkan dengan perkotaan, dengan waktu jam yang sama itu pasti beda suhunya. Kenapa? Karena itu tadi banyak aktivitas industri, gas-gas, asap-asap sehingga menyebabkan pemanasan global atau pemanasan bumi semakin meningkat. Ya, saya tidak pernah dapat itu Malino panas 50 derajat. Saya tidak pernah. Palingan di atas, di bawah 30 rata-rata kan. Itu karena kurang aktivitas industri di sana. Nah, itu perbedaannya. Karena kan pasti bertanya, pasti ada yang bertanya di pikirannya, kenapa di kota panas orang, tapi ketika di desa atau ke daerah-daerah bukit itu dingin orang. Nah, itu perbedaannya, nak. Karena salah satunya adalah di kota banyak sekali aktivitas industri yang menyebabkan asap, ya. Motor kalian juga sebagai faktor sebenarnya. Motor, ya, ketika kalian naik motor, apalagi itu yang suara motornya bogar, ya, brum-brum, itu salah satu juga meningkatkan panasnya bumi itu. Jadi jangan mengeluh ketika kalian yang pakai motor bogar, kalian mengeluh panasnya orang, ya jangan, karena salah satu kalian yang membuat panas adalah kalian. Oke? Oke. Jadi beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak? Oke. Jadi ini jelaskan apa yang dimaksud dengan atmosfer. Itu saya kira tugasnya yang pertama. Yang kedua, lapisan atmosfer. Terus ada kolom, ya, identifikasi lapisan atmosfer pertama sampai yang kelima, berapa ketinggiannya, berapa suhunya, fungsinya apa, dan fenomena apa yang terjadi di dalam. Bisa dilihat? Oke, ya. Jadi ada 5 kolom. Kolom yang pertama adalah kalian tulis lapisan atmosfer. Yang kedua adalah ketinggian lapisan itu. Yang ketiga adalah suhunya, ya. Yang keempat adalah bagaimana fungsi dari lapisan itu. Yang kelima adalah apa fenomena yang terjadi pada lapisan itu. Ya, nak? Bedanya cuaca dan iklim. Beda. Kalau cuaca itu adalah keadaan rata-rata, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada daerah yang luas. Kalau cuaca adalah keadaan rata-rata suhu pada wilayah yang lebih sempit. Contoh sederhananya adalah kalau ada berapa cuaca di Indonesia? 2.
musim panas dan itu cuaca. Cuaca menunjukkan keadaan rata-rata kondisi wilayah itu dengan waktu yang tertentu. Nah, daerah tertentu. Kan tidak semua, semisal di Makassar hujan, belum tentu di daerah gua hujan. Itu daerah tertentu. Kalau iklim, itu adalah keadaan rata-rata suatu wilayah yang luas. Contoh, dengan kondisi cuaca yang dua di Indonesia, dia beriklim apa? Beriklim tropis. Dia beriklim tropis. Jadi perbedaannya, kalau kita mau bilang perbedaan, tidak ada sebenarnya perbedaannya. Cuma iklim cuaca merupakan bagian dari iklim. Tapi iklim bukan bagian dari cuaca. Iya, bisa saja bisa. Karena dia satu kesatuan sebenarnya. Pak, hujan itu termasuk fenomena? Ya, terus fenomena. Ya. Bisa. Oke. Gimana? Ada kendala, Dul? Aman, Pak. Aman, ya. Silakan jawab ya. Jangan terburu-buru, santai saja ya. Waktu masih banyak ya. Ini maksud fenomena-fenomena yang sering terjadi di troposfer, Pak? Ya. Berarti Ya. kayak hujan gitu. Ini kan ini lapisan pertama adalah Troposfer. ya, pertama troposfer, berapa ketinggiannya, berapa suhunya, apa fungsinya, apa yang terjadi di lapisan itu. Oke. Jadi itu ya, untuk yang kolom yang keberapa itu? Kedua ya. Ya, itu kita jelaskan bagaimana lapisannya, sebutkan lapisannya, bagaimana ketinggian dari lapisan itu, ada suhunya, apa fenomena terjadi, dan fungsinya apa itu lapisan. Oke, saya kira jelas ya, saya sudah sampaikan tadi ya. Oke, 2 menit dikumpul. Ya, baik ya, dikumpul. Sudah, Bapak. Sudah? Oke, silakan dikumpul yang sudah. Tadi, Pak. Sudah, Bu Ica. Baik, selanjutnya mari apa yang kalian dapat setelah kita belajar hari ini? Ya, apa? Kesimpulan hari ini, Pak. Ya, kesimpulan hari ini ya. Tentang pengertian dari atmosfer. Terus Atmosfer itu adalah lapisan udara atau gas yang menyelubungi bumi. ya. Yang sebenarnya sekitar 1000 km. Kemudian ternyata atmosfer sendiri terbagi menjadi 5. Pertama ada troposfer, kedua ada stratosfer, ketiga ada mesosfer, keempat ada termosfer, dan yang terakhir ada eksosfer, Bapak. Oke, ya. Nah, sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Ya, Saya. apa yang mau ditanyakan, Nak? Kita pernah mengalami peristiwa gerhana matahari Ya, dan gerhana bulan, Pak. betul. Itu penyebab utamanya karena apa ya, Pak? Oke, gerhana matahari dan gerhana bulan. Ada 3 gambaran seperti ini, ya. Ini bulan, ini bumi. Ya. Biasanya ketika terjadi gerhana, ya, ini matahari, ini bulan, bumi atau bumi, bulan, ya, bumi, bulan. Nah, ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, biasanya ketiganya sejajar. Sejajar. Entah kalau gerhana matahari atau gerhana bulan, maka dia menutupi ini ke sini, bulan ke sini. Jadi bulannya tidak terlihat atau mataharinya tidak terlihat. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya.